Selamat sore, perkenalkan nama saya Lukas Sandi dengan NIM 11814110007 dari kelas jaringan komputer RC. Pada tugas kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai konfigurasi router dengan berbeda network dengan server memberikan servis pada klien-kliennya. Di sini sudah ada jaringan, yaitu dengan 192.168.1.0, lalu ada juga 192.168.2.0. Nah, saya akan membuat lagi jaringan ketiga, yaitu dengan IP 192.168.3.0. Maka perlu kita tambahkan switch lagi, lalu dengan beberapa device client. Di sini saya akan menggunakan 3 PC. Lalu kita koneksikan dengan kabel. Saya menggunakan otomatis supaya lebih cepat. Lalu kita koneksikan switchnya dengan router. Nah, pada ini router masih belum bisa dikoneksikan karena belum ada port yang bisa digunakan. Oleh sebab itu, maka kita perlu menambahkan port pada routernya. Kita matikan dulu, lalu port seperti ini tidak dibutuhkan, makanya kita buang saja karena kita tidak menggunakannya. Lalu kita tambahkan port yang sama, yaitu port Fast Ethernet pada routernya, lalu kita nyalakan. Setelah itu baru switch ini dapat kita sambung, yaitu di sini kita akan bisa melihat ada port Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 10, Fast Ethernet 20. Lalu setelah itu kita akan menambahkan servis DHCP pada ini, yaitu sudah saya tambahkan, yaitu dengan IP yang sama, yaitu 31, karena kita akan membuat network ini dengan 30. IP-nya 192.168.3.0. 3.0, lalu kita kotakin biar lebih berbeda. Kita akan menggunakan 30. Nah, oleh sebab itu pada service DHCP-nya kita menggunakan, pada server pool 3 kita menggunakan default gateway yaitu 31 dengan DNS servernya 12 dan dimulai start IP address-nya dari 3.5. Setelah itu udah berjalan servisnya, tinggal kita pengaturan pada routernya, yaitu lalu kita masuk ke pada routernya. Nah, setelah ini kita masuk, maka kita perintah enable. Setelah itu kita masuk ke routernya, lalu kita masuk ke configure terminal. Supaya lebih aman, supaya router kita tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, kita perlu mengaktifkan secret admin. Lalu saya kembali exit dan saya ingin masuk kembali lagi ke routernya. Kita exit lagi, kita ingin enable, maka diperlukan password. Maka oleh sebab itu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita masuk ke dalam routernya, kita masuk lagi ke configure terminal. Kita ganti hostname dulu jadi R0. Setelah itu hostname-nya sudah berubah menjadi R0. Lalu kita mulai konfigurasi. Pertama kita konfigurasi dulu untuk yang Fast Ethernet 11, karena di sini ada 3 interface, yaitu interface pertama Fast Ethernet 00 yang terhubung ke server, ke jaringan yang 192.168.1.0. Interface kedua terhubung ke jaringan 192.168.2.0 dan jaringan ketiga terhubung ke 192.168.3.0. Oleh sebab itu kita perlu konfigurasi interface dari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu kita masuk ke terminal lagi. Nah, di sini kita konfigurasi, yaitu dengan perintah interface Fast Ethernet 00, yaitu kita buat IP address yaitu 92.168.1.1, karena di sini IP-nya 10 dan server menggunakan IP 12, maka kita buat routernya ini 1.1 dengan subnet masknya 255.255.0. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. Setelah itu dapat dilihat pada router ini mulai terhubung ya. Lalu kita perlu konfigurasi lagi
pada interface yang kedua. Itu kita klik exit lagi, lalu kita pilih interface Fast Ethernet 1.0 1 per 0. Kita masukkan lagi IP address ya, yaitu 192.168. Karena di sini networknya 20, maka kita menggunakan 2.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Lalu perlu kita tambahkan IP helper address, yaitu IP servernya, yaitu 192.168.2. Setelah itu kita masukkan perintah lagi no shutdown. Nah, bisa dilihat lagi untuk jaringan kedua sudah mulai terkoneksi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu pada network 3 kita masuk lagi dengan perintah interface Fast Ethernet 2.0. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yaitu 2.0. Makanya kita masuk ke Fast Ethernet 2.0. Yaitu kita enter, lalu kita buat lagi IP address 192.168.3.1 karena kita akan mengkoneksikan dengan jaringan 192.168.3.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Sama seperti tadi, kita perlu menambahkan IP helper address dengan 192.168.1.2 yaitu IP servernya. Lalu kita tambahkan perintah no shutdown. Nah, pada kali ini seharusnya sudah bisa terkoneksi. Nah, mari sekarang kita coba pada PC 0 dengan merequest IP DHCP. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil memintanya. Lalu PC satunya juga kita lihat berhasil. Di situ juga berhasil. Lalu kita ke network kedua yaitu 192.168.2.0 dengan merequest DHCP. Sudah berhasil juga ya, dapat 217. Lalu kita request DHCP juga di PC ini. Sudah berhasil juga dapat IP 2.18. Dan kepada network ketiga di PC 11 kita request DHCP. Berhasil 3.5. Kita coba lagi di sini. Berhasil 3.6. Dan terakhir pada PC terakhir kita request DHCP, berhasil juga 3.7. Karena semuanya ini sudah berhasil, kita akan mencoba simulasi dengan pengiriman PD, yaitu pertama kita akan coba dari PC 1 ke PC 2. Di sini successful ya. Lalu kita coba dari PC 0 ke PC 3. Ini gagal juga, coba kita coba lagi ke PC 3. Nah, successful ya. Lalu kita coba lagi dari PC 13 ke PC 3, successful juga. Lalu kita coba lagi pengiriman PDO dari server ke PC 2. Jadi dapat dilihat berhasil juga. Lalu kita dari PC server ke PC 11 dan juga berhasil. Artinya segala device yang terkoneksi pada jaringan ini sudah terkoneksi dengan baik, dan ketika klien meminta request DHCP kepada server, maka server mengirimkan paket DHCP pada klien tersebut. Sekian dari simulasi yang saya berikan kali ini. Terima kasih.